Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 7 Januari 2021 dengan judul bahwa jemaat menjadi sasaran perhatian Allah yang tertinggi. Sebelum kita melanjutkan untuk mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak untuk kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan aktivitas, pekerjaan dan pelayanan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah melalui hamba pada saat ini, karena kami siap untuk mendengarkannya. Ampuni kami Tuhan, kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terdapat di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Mari kita ikuti penjelasannya. Jemaat walaupun lemah dan bercacat adanya ialah satu-satunya sasaran di atas dunia di mana Kristus mencurahkan perhatiannya yang tertinggi. Ia selamanya mengawasi jemaat itu dengan penuh pertarungan dan menguatkannya dengan roh sucinya. Sebagai anggota jemaatnya, maukah kita membiarkan dia mengesankan pikiran kita dan bekerja oleh perantaraan kita untuk kemuliaannya? Kristus mengasihi jemaatnya. Ia akan memberikan semua pertolongan yang diperlukan kepada barang siapa yang berseru kepadanya, meminta kekuatan untuk pertumbuhan tabiat yang sama seperti Kristus. Tetapi kasihnya itu bukanlah kelamahan. Ia tidak akan melayani dosa-dosa mereka itu atau memberikan kepadanya kemakmuran, sedangkan mereka terus mengikuti suatu haluan perbuatan yang salah. Hanyalah oleh pertobatan yang setia, dosa-dosa mereka akan diampuni. Karena Allah tidak akan menutupi kejahatan dengan jubah kebenarannya. Ia akan memuliakan pelayanan yang setia. Ia akan memberkati dengan limpahnya barang siapa yang menyatakan kepada sesamanya manusia keadilan, kemurahan, dan kasih-Nya. Biarlah orang-orang yang sibuk di dalam pekerjaannya berjalan di hadapannya dengan rendah hati, menurut jejak kakinya dengan setia, menyayangi asas-asas suci yang akan hidup selama zaman yang kekal. Biarlah mereka menunjukkan dalam perkataan dan perbuatan bahwa mereka menuruti hukum-hukum sebagaimana yang dituruti dalam sorga. Jemaat itulah penyimpanan segala kelimpahan anugerah Kristus, maka oleh perantaraan jemaat itulah akhirnya akan dinyatakan. Bahkan kepada segala pemerintahan dan penguasa yang di sorga, hendaklah menjadi pertunjukan yang terakhir dan sempurna dari kasih Allah. Jemaat itulah benteng Allah, kota perlindungannya yang dipertahankannya dalam satu dunia yang memberontak. Itulah tempat pertunjukan anugerahnya, di mana ia bergemar menyatakan kuasanya untuk mengubahkan hati. Kasih Allah bagi jemaatnya tiada terhingga adanya. Penjagaannya atas warisannya tiada berkeputusan. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, mengingatkan kembali kepada kami bahwa Kristus mengasihi jemaatnya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami,
Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil dan seluruh menteri dan staf. Kiranya hikmat dan pengetahuan dan dedikasi sorga Tuhan curahkan kepada mereka agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan gejolak saat ini. Kiranya semua dapat sesuai dengan apa yang dikehendaki dan dengan pertolongan Tuhan, maka pemerintah kami dapat mengatasi setiap gejolak dan masalah yang terjadi saat ini. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua perawat kesehatan yang ada di setiap rumah sakit bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Kiranya hikmat dan sorga dedikasi Tuhan curahkan kepada mereka agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik di tengah-tengah pandemi saat ini. Kami juga berdoa untuk guru-guru kami dan juga kepala sekolah dan semua anak siswa saat ini Tuhan, oleh karena COVID yang sedang merajalela di mana-mana, sehingga pihak pemerintah memberikan himbauan untuk para siswa belajar dari rumah. Oleh sebab itu, Tuhan berikan hikmat kepada guru-guru, roh kerendahan hati dan dedikasi sorga, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Di setiap mata jemaat kiranya kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan curahkan kepada mereka agar mereka tetap memiliki sukacita di dalam pelayanan. Kami berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang grab, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kiranya Tuhan cukupkan kebutuhan mereka, Tuhan berkati mereka, dan biarlah mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia dan melaksanakan tugas yang Tuhan berikan kepada mereka. Kami menyerahkan para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka. Mereka selalu bersyukur kepada Tuhan senantiasa. Lebih daripada itu, mereka menggunakan talenta mereka untuk melayani pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.